Kenapa di dalam Al-Quran itu banyak contoh? Karena manusia itu cenderung mencontoh kepada orang-orang sebelumnya. Maka dari itu saya sampaikan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, di dalam Al-Quran itu dari 6.236 ayat, hanya kurang lebih 500-an lah itu yang berbicara masalah hukum. Selebihnya 5.000 lebih itu masalah kisah. Kisah itu untuk diambil pelajaran, ada hikmah dan seterusnya, agar hati manusia itu menjadi baik. Orang kalau hatinya baik, ditata juga gampang. Orang kalau hatinya nggak baik, walaupun aturannya ketat, tetap nyari apa Mas Toto? Nyari celah. Jadi ibu-ibu, kalau kita membaca Al-Quran, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, niatilah untuk memperbaiki hati. Kalau hati manusia sudah baik, akan diikuti dengan perilaku yang baik. Jadi kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, satu ya tentunya untuk mencari ridho Allah. Yang kedua adalah untuk memperbaiki hati. Kalau hatinya baik, tentunya perbuatannya juga akan jadi baik. Itu Mas Soto. Silahkan Mas Soto, ayat yang ke-83. Bismillah. Wa'id, dan ingatlah ketika akhosna, kami mengambil misako, janji, sumpah, Bani Israel, anak cucu Israel, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. La ta'buduna, janganlah kalian menyembah illallah, kecuali selain Allah. Baik, karena kondisinya Bani Israel punya kecenderungan nyembah anak sapi, makanya perintahnya ini satu adalah kalian harus menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Jangan sembah selain Allah, jangan sembah sapi, patung dan lain sebagainya. Itu yang poin yang paling utama. Terus tugas yang kedua apa? Wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua, ihsanan, berbuatlah kebaikan. Baik, manusia itu nanti nggak usah pakai rumus yang kata orang Jawa yang jelimet-jelimet yang taking. Orang kalau kehidupannya enak di dunia, kalau hidupnya ingin mapan tentram, bisa dijadikan cerminan bagaimana dia baik atau tidak sama orang tuanya. Tuh itu aja. Mau pengusaha kayak mau apa kayak, kalau dia nggak baik sama orang tuanya, jangan harap kehidupannya akan tentram. Apalagi pada sholat itu kita semua orang Islam harus jangan lupa Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu harus dibaca itu. Nah, ada pemahaman katanya habis sholat itu nggak doa, nggak dicontohkan astagfirullahaladzim. Secetek itukah cara memahaminya? Lah kalau di luar, di dalam sholat aja setelah sholat kan doain, bagaimana di luar sholat mau? Benar nggak Mas? Ya Allah ya Karim, astagfirullah. Habis zikir subhanallah Allah akbar la ilaha illallah, habis itu langsung balik karena nggak doa, nggak ada contoh katanya. Ya Allah ya Karim. Nah petunjuk itu buat apa? Itu loh, kok harus dicontohin ya. Kita kan harus ngambil petunjuk-petunjuk, tidak semuanya itu dicontohkan. Ada yang namanya petunjuk yang harus digali sendiri. Sekali lagi saya sampaikan, tugas pokok manusia setelah menyembah kepada Allah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini ya saya menjalani kehidupan itu ya punya anak, ya punya istri, membagi bagian untuk bagaimana saya berbuat baik kepada orang tua nggak gampang Pak Nanda, nggak gampang. Kadang itu perhatian tersita, ya. Dengerin, ya. Kamu ntar kalau sudah menikah punya anak jangan sampai lupa berbakti kepada orang tua. Ya, beneran ya, kalau ingin hidupnya bahagia, maksimalkan berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Rasulullah bersabda, birru abaakum tabirrukum abnaakum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Kalau kalian berbakti kepada orang tua, tabirrukum abnaakum, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Anak adalah cerminan orang tua. Doa, jangan sampai gak doa. Kamu kalau doa Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal 3 kalian. Yakin sukses kamu hidupnya. Yakin hidupnya. Jangan lupa, Masya Allah. Lanjut, yang ketiga. Wazil kurba, dan terhadap kerabat dekat. Nah, kerabat, jaga kerabat itu nggak gampang, ya kan? Yang penting jangan berantem. Yang penting apa? Berantem sih enggak Mas Toto, tapi nggak pernah berusaha, ya kan? Aduh, ya baris.